Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Indra, nomor induk mahasiswa 5013938082, Prodi Magister Pendidikan Dasar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas telaah secara analisis terhadap artikel-artikel bereputasi nasional maupun internasional. Kita masuk pada artikel yang pertama, yakni tentang populisme dan intoleransi dalam dinamika sosial budaya masyarakat digital Indonesia. Kita akan membahas poin-poin penting dalam artikel tersebut. Yang pertama, kesenjangan dalam populisme terhadap masyarakat dan sosial budaya, yakni terdapat suatu hal yang dapat memecah persatuan, yaitu adanya pemahaman populisme melalui narasi yang menggunakan isu agama, suku, dan ras, yang dimana hal ini akan menimbulkan intoleransi serta konflik sosial, terutama di kalangan masyarakat Indonesia yang multikultural. Pada poin penting yang kedua, peranan penting media sosial serta teknologi pada isu populisme. Dengan teknologi yang maju dan mudahnya akses internet menyebabkan penyebaran berita hoax begitu mudah. Ujaran kebencian yang dengan adanya provokasi berkedok populisme. Secara isu politik dan isu sosial, media menjadi senjata yang ampuh untuk menyebarkan narasi yang menyebabkan kebencian dan perpecahan antar kelompok masyarakat. Pada poin yang ketiga, dampak politis dan dinamika sosial budaya, yakni identitas politik secara populisme menciptakan kesenjangan sosial yang dapat membuat masyarakat terbagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda dan bertentangan. Dalam hal tersebut, kesenjangan sosial ini dapat mengikis keberagaman budaya, mengurangi rasa toleransi, dan juga terjadi konflik antar etnis beragama, suku, dan ras. Poin yang keempat, yakni langkah-langkah pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi dampak buruk populisme. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi dampak tersebut, yaitu peningkatan kemampuan masyarakat dalam membaca dan memilah informasi digital, penerapan strategi budaya yang tepat sasaran, penegakan aturan jurnalistik yang beretika, serta pembuatan regulasi yang tegas sesuai dengan prinsip hukum yang efektif. Kita masuk dalam pembahasan tentang keterkaitan poin-poin artikel tersebut dengan lingkungan sekolah saya. Keterkaitan antara poin-poin penting yang perlu kita ketahui dalam artikel tersebut ialah di lingkungan sekolah tempat saya mengajar terkait dengan kesenjangan antar budaya. Memang di sekolah kami terdapat beberapa siswa yang memiliki perbedaan suku dan istiadat atau budaya. Namun tentu hal ini menjadi acuan tersendiri bagi kami, para guru di sekolah, untuk menanamkan rasa toleransi yang mendalam atas perbedaan-perbedaan tersebut, dengan senantiasa memberikan pemahaman bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, yang dimana artinya bahwa walaupun kita berbeda dari beberapa aspek sosial maupun budaya, kita tetap warga negara Indonesia yang multikultural yang menjunjung nilai toleransi. Kita masuk pada artikel yang kedua, yakni yang membahas tentang teologi sistematika dan konstruksi pendidikan multikultural di Indonesia. Poin, poin penting yang pertama dari artikel tersebut ialah fondasi teologis dalam penerapan pendidikan multikultural. Pada poin tersebut menekankan pentingnya fondasi teologis dalam membentuk pendidikan multikultural di Indonesia. Sebab sistematika dari teologi ini dimaksudkan untuk menjadi dasar kerangka yang dapat meningkatkan martabat manusia dan penghargaan terhadap keberagaman yang sesuai dengan prinsip Imago Dei.
Poin yang kedua yakni jalinan kasih terhadap sesama pada konteks pendidikan. Jalinan kasih antar sesama umat beragama, khususnya tentang prinsip kasih agape, dinilai sebagai prinsip yang menekankan tentang pentingnya sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima keberagaman yang dapat menumbuhkan semangat kebersamaan yang harmonis di lingkungan pendidikan dalam berbagai kelompok sosial. Pada poin yang ketiga, yaitu penerapan nilai-nilai teologis secara menyeluruh. Dalam penerapan nilai-nilai teologis, berpikir bahwa keberagaman merupakan anugerah dari Tuhan dan rekonsiliasi sebagai tanggung jawab Kristen, yang dimana hal ini dapat membentuk kerangka konseptual untuk mendorong adanya budaya inklusif di sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi yang namanya polarisasi sosial dan kesenjangan antar kelompok masyarakat melalui kegiatan dialog lintas budaya dan toleransi yang didasari oleh prinsip-prinsip Kristiani. Pada poin yang keempat, yaitu peranan guru dalam implementasi kurikulum untuk menciptakan pendidikan multikultural. Peran guru dalam implementasi kurikulum merupakan tonggak pembawa perubahan di sekolah, yang dimana tugasnya multifungsi. Selain dari segi pengajaran serta materi dan teori, guru juga harus secara emosional menekankan pentingnya sikap saling menghargai, menghormati, dan memahami tentang keberagaman yang ada di sekolah. Sesuai dengan kurikulum, bahwa guru harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai multikultural secara nyata dan konsolidatif. Berikut keterkaitan poin-poin penting artikel tersebut dengan lingkungan sekolah saya, yakni keterkaitan dengan situasi yang ada di sekolah tempat saya mengajar ialah penerapan tentang nilai-nilai teologis, yakni secara Islami menekankan bahwa pentingnya budaya saling menghargai, menghormati, dan memahami antar satu dengan yang lain. Dalam konteks kurikulum merdeka, yang kami terapkan adalah konsep rahmatan lil alamin, yaitu di mana kita diajarkan untuk saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai antar sesama makhluk Tuhan yang paling sempurna, mengedepankan toleransi keberagaman baik secara etnis, suku, dan budaya daerah masing-masing, yang dimana hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati yang mendalam bagi guru, orang tua, maupun siswa itu sendiri. Kita masuk pada artikel yang ketiga, yakni membahas tentang penerapan media pembelajaran berlandaskan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada kurikulum merdeka di sekolah dasar. Poin penting pada artikel yang ketiga ini yaitu keunggulan dari media pembelajaran berbasis TIK. Pembelajaran berbasis TIK memudahkan guru untuk membelajarkan peserta didik secara mandiri, yang hal ini bisa dilakukan lewat tautan materi yang dikirim lewat media aplikasi. Pemanfaatan media berupa video menarik yang interaktif dilengkapi dengan animasi yang unik tentu akan menambah minat belajar peserta didik baik secara individu maupun kelompok. Poin yang kedua yaitu kendala maupun tantangan media teknologi. Masih banyak tenaga pengajar yang belum mampu mengaplikasikan teknologi dengan baik, yang di mana penyampaian materi secara monoton tanpa adanya kesan unik atau hal-hal yang dapat ditambahkan dalam pemaparan mereka baik secara visual maupun non-visual. Dan juga banyaknya peserta didik yang juga belum mahir dalam penggunaan teknologi tersebut, seperti penggunaan laptop atau komputer yang dapat mengurangi keefektifan proses pembelajaran. Poin yang ketiga, yaitu upaya perbaikan dan solusi yang ditawarkan. Dalam upaya perbaikan tersebut, para guru diminta untuk mengembangkan potensinya dengan mencari beberapa sumber kajian materi yang dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik secara lebih menarik, dan juga ditekankan kepada siswa untuk belajar dan melatih kemampuan mereka dalam mengoperasikan komputer atau laptop.
dengan menggunakan beberapa aplikasi yang ditentukan oleh sekolah sebagai kegiatan latihan di rumah. Pada poin yang keempat yaitu peranan guru dalam pembelajaran berbasis TIK, yakni pentingnya melakukan inovasi pembelajaran dengan mengadaptasi berbagai metode pembelajaran oleh para guru dengan memanfaatkan berbagai media, platform, aplikasi belajar yang interaktif dan berdiferensiasi, yang dimana hal ini sesuai dengan ketentuan kurikulum merdeka. Pengaplikasian metode pembelajaran yang interaktif serta adanya pelatihan bagi para guru menjadi tonggak keberhasilan penerapan media berbasis TIK. Kita lanjut pada keterkaitan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu pada artikel tersebut membahas tentang pentingnya media pembelajaran berbasis TIK. Poin penting ini tidak beda jauh dengan apa yang sudah kami terapkan di sekolah tempat saya mengajar. Kami senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dengan senantiasa mengikuti program pelatihan guru, baik itu secara offline maupun online, untuk mengasah skill pengoperasian komputer atau laptop dengan berbagai aplikasi yang ada. Dan juga tidak lupa kami mengingatkan serta mengajarkan peserta didik untuk berlatih mencoba untuk mengoperasikan komputer atau laptop baik di sekolah maupun di rumah. Namun yang menjadi kendala ialah kurangnya sarana seperti ketersediaan laptop di sekolah kami. Padahal siswa sangat antusias jika diberikan kegiatan belajar yang berkaitan dengan teknologi. Kita masuk kepada artikel yang keempat, yakni tentang Journal of Educational Technology dari Australia. Poin pertama pada artikel tersebut yaitu transformasi digital pada dunia pendidikan. Dalam artikel tersebut membahas pengaruh COVID-19 dalam percepatan transformasi digital pada sektor pendidikan. Hal tersebut terlihat pada peningkatan penggunaan teknologi pada beberapa aplikasi media platform belajar seperti Google Classroom, LMS, Quizzes, dan Microsoft Teams yang dapat menjangkau dan memudahkan proses pembelajaran jarak jauh. Poin yang kedua, membahas perbandingan antara pembelajaran tatap muka dan daring. Dibahas perbedaan utama antara pembelajaran tradisional dan remote, termasuk kekurangan dan keunggulan keduanya. Remote diidentifikasi sebagai hybrid yang dapat memperkaya pengalaman belajar sekaligus tantangan dari segi kualitas, persiapan, dan persepsi pengguna. Pada poin yang ketiga, yaitu penentu atau faktor keberhasilan dalam implementasi pembelajaran secara daring. Kualitas teknologi yang baik merupakan faktor keberhasilan dalam penerapan pembelajaran jarak jauh, termasuk juga pada kompetensi kemampuan digital siswa maupun pengajar, serta penyusunan pedagogi yang adaptif dan inovatif terhadap kondisi lokal dan kebutuhan siswa. Poin yang keempat yaitu peluang dan masa depan digital pendidikan. Dalam hal ini, pengembangan pendidikan digital dipandang sebagai peluang besar untuk memperluas akses dan fleksibilitas belajar, tetapi memerlukan inovasi pedagogis dan kebijakan yang mendukung agar dapat berkelanjutan dan inklusif. Masuk kepada kesimpulan, secara keseluruhan, poin penting dalam artikel-artikel ini memiliki perspektif yang berbeda namun memiliki kesan yang mendalam, sehingga secara teoritis mampu memberikan gambaran tentang bagaimana cara mengatasinya jika terdapat beberapa masalah yang timbul akibat sesuatu tersebut, dan langkah-langkah apa yang harus diperhatikan dalam memilih dan merencanakan suatu kegiatan agar tercermin implementasi yang harmonis dan terorganisir dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.